Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan wa syukran lillah amma ba'd. Kembali lagi bersama saya Deta. Sebelumnya saya mohon maaf karena beberapa minggu yang lalu saya tidak bisa membuat video karena kesibukan saya, dan yang kedua karena saya sedang menjalani ujian akhir semester di dua perguruan tinggi saya. Karena itu saya sangat memohon maaf kepada rekan-rekan karena saya tidak bisa memberikan informasi yang maksimal ke rekan-rekan. Kemudian kali ini saya akan membahas terkait dengan apa saja ya hal-hal yang bisa rekan-rekan lakukan sambil menunggu pengumuman kelulusan, dan apa saja hal-hal yang jangan rekan-rekan lakukan. Jadi untuk hal-hal yang bisa rekan-rekan lakukan ini khusus menurut pengalaman pribadi saya yang kemarin saya lakukan. Kalau rekan-rekan tidak setuju juga tidak masalah, saya hanya men-share. Yang pertama, sebisa mungkin bagi rekan-rekan yang muslim itu sholat berjamaah, terutama sholat subuh. Kalau yang sholat lain mungkin ada kesibukan kerja dan lain sebagainya, terserah rekan-rekan. Tapi untuk sholat subuh usahakan sholat berjamaah karena itu sholat yang sangat bisa mengabulkan hajat kita. Saya setiap kali memiliki hajat yang mungkin bagi saya tidak masuk akal bisa tercapai, ketika saya rutin sholat subuh berjamaah, alhamdulillah bisa selalu tercapai. Kemudian bagi yang beragama lain juga saya sarankan sama untuk mungkin mengikuti peribadatan dengan sesuai dengan ajaran di agama masing-masing, yang saya tidak mau intervensi di situ. Kemudian yang kedua, biasakan untuk berbuat baik kepada semua yang rekan-rekan temui. Kemudian rekan-rekan juga berbuat baik kepada orang-orang yang membutuhkan rekan-rekan. Sebagai contoh, mungkin rekan-rekan sedang jalan, ada yang minta-minta di jalan, rekan-rekan usahakan kasih, walaupun cuma 500, 1000, 2000, yang penting rekan-rekan kasih. Kalau rekan-rekan tidak punya uang, mungkin bawa makanan, bawa minuman, rekan-rekan kasih makanan, minuman, itu sangat membuat hajat kita juga mudah terkabul. Selain itu, rekan-rekan bisa meminta kepada ibu bapak, mungkin anak-anak rekan-rekan atau istri atau suami rekan-rekan untuk ikut mendoakan rekan-rekan, karena doa dari orang-orang yang dekat dengan kita itu mungkin kalau doa kita sendiri susah terkabul karena dosa-dosa kita yang banyak, tapi kalau doa dari orang-orang ikhlas yang menyayangi kita, Tuhan akan lebih mudah untuk mengabulkannya. Rekan-rekan bisa praktekkan. Kemudian berbakti, tunjukkan bakti rekan-rekan kepada ibu bapak, itu yang paling utama sebenarnya, terutama kepada ibu. Kalau saya dulu, bakti saya cuma saya tunjukkan dengan setiap pagi sebelum ibu bangun, saya karena ibu suka teh, jadi saya bangun, masak air, saya buatin ibu teh, kemudian saya pamit kerja, pulang. Ketika ibu ada kesibukan, saya buatin teh lagi, kemudian saya mandi, istirahat. Jadi tiap hari bikin teh ketika mau kerja sama balik dari kerja, sampai pengumuman kelulusan tiba. Dan alhamdulillahnya bisa lulus. Karena apa? Doa ibu itu sebenarnya hampir sama dengan ridho dari Tuhan kalau saya rasa. Karena setiap kali saya melakukan sesuatu dengan meminta izin kepada ibu, entah kenapa selalu dipermudah. Tapi kalau saya tidak meminta izin dengan ibu, ada saja halangannya, dan kadang tidak sesuai dengan ekspektasi yang saya bayangkan.
Kemudian selain hal-hal yang wajib untuk rekan-rekan lakukan, ada beberapa hal yang wajib untuk rekan-rekan hindari, dan ini sifatnya adalah harus ya. Jadi kalau yang pertama tadi kan cuma saran, kalau ini benar-benar suatu larangan yang harus rekan-rekan hindari. Yang pertama adalah rekan-rekan jangan sampai terlibat tindakan pelanggaran hukum, entah itu ikut demonstrasi ataupun ikut konvoi-konvoi yang tidak jelas, ataupun pelanggaran-pelanggaran lain, baik itu pelanggaran lalu lintas, tidak memakai helm, tidak membawa SIM, motor yang tidak sesuai peruntukannya, dan lain sebagainya. Itu sebisa mungkin rekan-rekan hindari. Kemudian tidak mengikuti hal-hal yang dilarang, terutama adalah hal-hal terkait dengan politik. Karena apa? Kita sebagai pegawai kejaksaan, baik itu honor, PPNPN, PPPK, dan juga PNS, baik PNS fungsional ataupun pelaksana, itu semua sudah berkomitmen dan bertanda tangan integritas bahwa kita adalah pihak netral, tidak berada di salah satu kubu, dan itu wajib untuk rekan-rekan tanamkan di diri rekan-rekan. Karena saya sendiri juga kemarin sempat mendapatkan teguran karena hanya memposting ulang salah satu paslon, dan itu pun bukan termasuk ajaan untuk memilih ataupun juga hal-hal yang terkait itu, hanya karena videonya bagus jadi saya post ulang karena lucu, karena asik. Tapi ternyata itu juga suatu pelanggaran dan saya harus menerimanya. Jadi untuk rekan-rekan juga harus memperhatikan, apalagi saat ini banyak sekali buzzer-buzzer atau politik yang tidak baik atau black campaign, berupa itu tadi, penyalahgunaan media sosial sebagai tempat untuk membuat adu antara pihak-pihak yang sedang berkompetisi, dan itu sangat wajib untuk rekan-rekan hindari. Jangan sampai rekan-rekan masuk di salah satu kubu, baik itu di medsos maupun di dunia nyata, karena itu akan berefek pada kelulusan rekan-rekan. Kalau nanti ada dari panitia yang secara acak memeriksa akun rekan-rekan, baik itu akun media sosial maupun akun-akun rekan-rekan di daftar-daftar yang mengikuti kampanye, daftar-daftar yang mengikuti partai politik dan sebagainya, dan ternyata ada rekan-rekan di situ, bisa membuat rekan-rekan gugur dan tidak bisa lanjut atau didiskualifikasi. Oleh karena itu sebaiknya saat ini, walaupun ada tawaran untuk mengikuti kampanye yang jelas-jelas rekan-rekan nanti akan dibayar atau mendapatkan kaos, mendapatkan atribut lain-lain, saya harap rekan-rekan menahan dulu. Jangan mengikuti emosi rekan-rekan. Jadi rekan-rekan hanya harus sabar sampai rekan-rekan nanti pengumuman itu pun nanti rekan-rekan juga harus sabar sampai rekan-rekan menjadi PNS setahun. Ketika rekan-rekan menjadi PNS pun juga tidak serta-merta rekan-rekan bisa menunjukkan keberpihakan pada salah satu paslon. Jadi rekan-rekan harus benar-benar netral di semua lini. Oleh karena itu, bagi saat ini yang mungkin aktif di media sosial salah satu paslon, saya harap untuk rekan-rekan keluar dari grup-grup tersebut, kemudian tarik diri dari pesan-pesan yang pernah rekan-rekan buat atau komentar-komentar yang pernah rekan-rekan buat di salah satu paslon, karena itu sangat berbahaya. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Ada salah kata, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.